Dalam sebuah kesepakatan harus ada komitmen. Dalam kita menjalankan sepakat tadi, tidak boleh ada paksaan. Respect, saling menghormati, harus saling percaya. Kesepakatan itu dapat menggerakkan hati Tuhan. Oke, thank you Kak Oci. Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan nyaman di setiap rumah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau boleh kasih digital reaction-nya supaya saya bisa mendapatkan feedback yang baik dari suara saya. Oke, seperti tadi Kak Oci bilang bahwa seorang pemain sepak bola sejago apapun tidak akan pernah muncul jika tidak ada satu orang coach, pelatih yang memberikan kesempatan buat anak didiknya untuk bisa tampil. Nggak akan bisa. Saya masih ingat sekali, saya boleh buka ya. Saya masih ingat sekali waktu pertama kali saya dikasih kesempatan untuk sharing 7 menit. Sampai sekarang saya masih ingat suasananya, temanya. Waktu itu saya bicara tentang GPS. Ya, GPS. Dan sampai sekarang saya masih ingat. Itu pada saat pertama kali saya diberi kesempatan untuk memberikan 7 menit. Dan sekarang saya diberikan kesempatan untuk waktu yang lebih lama. Itu karena ada seorang pemimpin yang secure untuk memberikan kepercayaan buat anak-anaknya. Kak Oci, tadi pagi sebelum saya masih di jalan, Kak Oci WA saya. Saya bacakan, Irwan selamat melayani dalam firman dan perjamuannya, sampaikan pesannya tanpa ragu. Tuhan mengurapimu. I am with you in spirit, support you to the max. Wow, itu buat saya seperti dorongan spirit dari seorang bapak yang mempercayakan sesuatu kepada anaknya. Terus terang tadi saya juga masih, nama juga mau menyampaikan sesuatu, ragu, ada grogi gitu ya. Tapi bapak saya memberikan support lewat WA, tapi buat saya itu sangat berarti. Jadi thank you Kak Oci buat supportnya. Kemudian saya juga tadi kaget. Sheryl, kamu luar biasa. Benar kata Kak Oci tadi bilang, kayaknya ini udah gak usah ada khotbah, langsung 2 berkat, langsung perjamuan langsung 2 berkat. Wah, saya nggak bisa membayangkan. Sheryl masih ada ya? Saya nggak bisa membayangkan nanti Sheryl 2-3 tahun lagi akan seperti apa. Sekarang aja dikasih waktu 7 menit, intonasinya, perkataannya, bobotnya jelas sekali. Apalagi nanti kalau dikasih kesempatan lebih besar, wow, saya nggak bisa membayangkan. Thank you Sheryl. Ngomong-ngomong startupnya apa ya? Nanti mungkin Sheryl bisa ketik ya di kolom chat. Startupnya apa supaya makin banyak orang yang tahu dan saya percaya itu juga akan jadi berkat buat semua. Bayangin umur 19-20 tahun udah mikirin startup. Kita yang udah segini mau mikirin apa waktu 19-20 tahun ya. Mungkin masih main gitu ya. Tapi anak-anak muda zaman sekarang tuh hebat luar biasa, 19-20 tahun sudah memikirkan startup. Ya itulah generasi milenial. Oke. Hari ini saya juga mau thank you dulu sama istri saya juga yang senantiasa menemani membuatkan PowerPoint-nya supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa lebih jelas gitu ya dalam menerima. Oke, mari kita mulai. Hari ini saya mau bicara sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian pasti sudah pernah melakukan hal ini, ya. Tapi saya mau mengingatkan, mungkin ada bagian-bagian yang terlupa, dan biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini khotbah saya, sharing saya beri judul Together Stronger. Bersama kita pasti kuat. Ya. Beberapa hari yang lalu terus terang saya galau gitu ya, aduh Tuhan, saya mau bicara apa ya? Kalau nggak salah dari sebulan setengah yang lalu Kak Oci sudah kasih warning, Wan, ini kamu akan bicara tanggal sekian, kemudian karena saya terkena COVID yang kedua kali, akhirnya saya minta mundur dan baru sekarang. Tapi ada rasa nggak percaya diri dan lain sebagainya ya. Aduh saya mesti bicara apa gitu. Tapi yang paling besar itu apa coba? Intimidasi.
intimidasi dari si iblis, seringkali dia bilang, emang kamu sudah melakukan ini, memang kamu sudah berhasil. Tapi ketika saya renungkan bahwa apa yang kita sampaikan, saya sampaikan, firman Tuhan disampaikan, itu adalah kehidupan. Bukan berarti satu finish, kita masuk lagi, bukan. Tapi saya merasa bahwa semua itu adalah satu kehidupan yang berjalan dengan waktu. Sampai pada waktunya kita finish, Tuhan berkata kamu sudah selesai, dan itulah semua sudah selesai. Ya, jadi oke, mari kita lanjutkan. Jadi together stronger. Ya, mari kita buka ayatnya yang pertama. Di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan ada ayat ke-12 yang saya mau baca. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ini mendasari firman Tuhan pada siang hari ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Jadi kalau ada berdua, kalau yang seorang jatuh, ada seorang yang akan mengangkat. Itulah pentingnya together. Ya. Kemudian, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi segala sesuatu, pasti akan lebih kuat kalau kita berdua. Berdua lebih baik daripada satu orang. Ya, karena kalau yang satu jatuh, yang lain akan menopang, mengangkat, menguatkan. Sama seperti gambar yang saya berikan di slide ini. Ketika yang satu jatuh, yang lain menguatkan. Bapak Ibu pernah mematahkan sapu lidi? Coba, kalau satu gampang. 2 gampang. 5 mungkin masih gampang. Tapi coba, satu sapu lidi full, penuh, Bapak Ibu saudara sekalian patahkan. Itu akan sangat sulit sekali. Karena kenapa? Mereka bersatu, kuat, susah untuk dipatahkan. Nah, hari ini saya mau belajar supaya kita bisa memahami firman Tuhan hari ini. Oke? Nah, lebih lanjut yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan hari ini adalah sebetulnya tentang sepakat. Sepakat tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu orang. Benar nggak? Nggak mungkin. Saya sepakat dengan diri saya sendiri. Nggak mungkin Bapak Ibu. Yang namanya sepakat itu harus 2, minimal 2. Ya. Dalam hal ini saya tidak ada beberapa definisi saya mau bacakan. Ya. Yang pertama, sepakat itu artinya setuju. Kemudian semufakat atau sependapat. Itu arti kata sepakat. Setuju, ya, semufakat dan sependapat. Dan saya percaya semua pasti sudah mengalami yang namanya kesepakatan. Apakah kesepakatan dengan suami istri, sepakat dalam pendidikan misalkan waktu kita sekolah, sepakat dalam dunia pelayanan dan lain sebagainya. Sepakat ini saya percaya adalah sesuatu yang relate, sesuatu yang sering kita dapatkan, ya. Nah, dari kesepakatan itu kemudian ada yang namanya konsensus. Ya. Konsensus kalau saya baca dari KBBI, ya, kesepakatan sama dengan konsensus, yaitu kesepakatan kata atau permufakatan, mungkin bisa lanjut slide-nya. Kesepakatan kata atau permufakatan bersama adalah mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jadi dalam kesepakatan ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu tentang kebulatan suara. Tidak bisa ketika salah satu setuju, pihak yang lain tidak setuju,
itu namanya bukan kesepakatan. Jadi yang namanya kesepakatan harus ada kebulatan suara. Oke? Nah, saya tidak meninjau ini dari sisi hukum ya. Kalau dari sisi hukum kan sepakat, kemudian nanti dilanjutkan dengan mungkin semacam kayak MOU gitu ya. Kemudian nanti turun pada perjanjian, suatu perjanjian. Nah, saya tidak memandang dari sisi hukum, tapi saya memandang sebagai manusia saja. Kesepakatan antar sesama manusia. Oke? Nah, banyak kesepakatan itu banyak. Contoh yang pernah saya lakukan. Nah, mungkin ini relate sama kehidupan Bapak Ibu Saudara, terutama yang mungkin Bapak Ibu sudah berpasangan, sudah menikah, sudah punya keluarga. Biasanya banyak kesepakatan yang dibuat ya antara suami istri supaya tidak terjadi konflik. Ya. Saya ingat waktu itu saya pernah berkonflik dengan istri saya waktu di awal-awal pernikahan. Ya. Karena kenapa? Istri saya merasa dia itu orang yang terakhir tahu atas apapun yang saya mau kerjakan. Karena dia merasa saya tuh lebih pertama-tama saya tuh cerita mungkin ke papa mama saya, ke orang-orang terdekat keluarga saya, maksudnya kakak adik saya misalkan gitu ya, atau bapak rohani saya. Istri saya tuh merasa dia itu orang yang terakhir tahu. Sampai suatu waktu meledaklah, dia ngambek gitu ya. Kemudian sampai waktu itu saya telepon Kak Oci, mungkin Kak Oci masih ingat sama Cicencen, saya ketemu di Paskal 23, kita ngobrol berempat. Ya. Akhirnya di situ ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Oke, saya sepakat dengan istri saya bahwa istri saya adalah orang yang pertama kali harus tahu atas apapun tindakan yang akan saya ambil. Baru setelah itu saya boleh sharing ke keluarga saya, ke bapak ibu, papa mama saya dan lain sebagainya. Dan itu kesepakatan. Dan sampai hari ini saya tepati. Saya berusaha jalani. 1-2 kali miss, oke, saya minta maaf. Sorry ya. Tapi sepakat untuk seperti itu. Bahwa dia orang yang pertama kali harus tahu. Karena tentu dia orang terdekat saya. Gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian suatu kali, nah ini sepakat juga. Arti kata sepakat dalam bahasa asli ini. Kalau tadi kan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang kalau dalam bahasa asli, ini menarik banget. Sepakat itu dalam bahasa aslinya adalah simponeo. Simponeo. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia jadinya adalah simfoni. Simfoni paling dekat itu dibayangkan seperti sebuah grup musik. Atau yang lebih besar lagi kalau di foto ini saya kasih orkestra. Dalam suatu orkestra tidak mungkin tidak ada kesepakatan. Bayangkan, saya nggak tahu dalam satu orkestra mungkin ada sekitar 15 atau 20 macam alat musik. Mungkin ada 50 sampai 70 orang mungkin yang memainkan satu instrumen pada saat yang bersama. Dan cuman satu konduktor yang memberikan aba-aba. Keras, lembut, atau bagaimana yang harus bernyanyi dan sebagainya. Bisa kebayang nggak kalau itu anggaplah 50 orang punya keinginan masing-masing. Ingin menonjolkan dirinya sendiri masing-masing. Apa yang akan terjadi? Ngak-ngekok tepuguh. Yang ini keras, semua pengen keras. Semua ingin terlihat menonjol. Tapi yang namanya sepakat itu simfoneo. Harus pertama harmonis. Ya. Tidak boleh ada satupun alat musik yang ingin menonjolkan diri sendiri. Ya. Saya rasa Caca, Widi, istri saya sebagai pemain musik pasti akan ngerti hal itu. Ya. Kalau ada satu pemain musik yang kekeh pengen menonjol sendiri itu pasti gak enak. Bikin jengkel. Harmonis. Dan harus dinyanyikan bersama. Bersama-sama. Jangan yang satu ngekompak gitu loh. Harus bersama-sama. Jadi harmonis, bersama, kompak, dan setuju.
setuju pada satu simfoni, pada satu instrumen yang akan dinyanyikan bersama. Baik pemain piano, pemain drum, bass, gitar, flute, ya, sampai ke alat-alat mungkin yang kecil yang nggak kelihatan, ya. Semua harus bersama-sama, harmonis, kompak, dan setuju. Kalau yang satu pengen menyanyikan instrumen ini dan yang lain menyanyikan instrumen yang B, kacau. Itu namanya bukan simfoneo, tapi huru-hara. Ya, oke, selanjutnya saya mau kasih perumpamaan. Yang namanya sepakat itu sama seperti mata. Ya, mata itu kanan dan kiri. Ini anak saya nih. Saya berdoa nanti kayak Cici Sheryl ya, pinter banget. Oke, sepakat itu sama seperti bola mata kanan dan kiri. Pernah enggak ada debu yang masuk ke mata sebelah kanan, yang nutup cuman yang mata kanan? Gak ada Bapak Ibu saudara sekalian. Percaya, coba. Atau kalau saudara kepukul sesuatu gitu ya, mata kiri, yang nutup cuman mata kiri doang. Enggak, saya jamin, saya pastikan. Itu mata kanan dan kiri akan menutup secara bersamaan. Sepakat, refleks. Ya. Yang satu sakit, yang sebelahnya merasakan. Itulah yang namanya sepakat. Kalau saya boleh kasih contoh, seperti mata gitu loh. Ada debu masuk, aduh gitu kan. Enggak mungkin yang kanan doang yang nutup. Pasti mata yang kiri juga menutup. Kecuali Jami Harja. Pada tahu gak ya? Mungkin zaman saya masih ada yang tahu ya. Apaan tuh? Nah dia bisa tuh nutup mata sebelah. Tapi kan itu disengaja. Ya, kalau secara tidak sengaja, pasti dia juga akan menutup mata dua-duanya. Enggak mungkin satu-satu. Oke? Kemudian slide selanjutnya, saya di sini mau, nah yang namanya sepakat itu kan seperti yang tadi saya bilang, ketika dua orang mencapai kata sepakat, kemudian dia masuk kepada satu MOU mungkin, nah nanti diturunkan menjadi sebuah perjanjian. Itu dari sudut hukum ya, tapi saya tidak akan menyoroti dari situ. Tapi yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Dia juga adalah Allah yang suka bersepakat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ulangi sekali lagi. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hebat itu, ya, juga Allah yang suka bersepakat, membuat perjanjian, dan ini yang keren, menepati janji-janjinya. Menepati janji-janjinya. Saya bersyukur tadi Helen, ya, WL yang baru dirilis oleh United, tadi saya seperti dikuatkan dengan lagu-lagu yang Helen nyanyikan. Helen, thank you ya. Bahkan tadi pas dari lagu ke-1 ke lagu kedua, Helen seperti bermazmur. Ya, Helen mengatakan bahwa seolah gini, kita itu orang yang suka berjanji. Manusia itu adalah manusia yang suka berjanji, gitu ya Helen ya. Tapi seringkali tidak menepati janji. Itulah manusia. Benar nggak? Seringkali kita berjanji, tapi kita sendiri yang mengingkari. Ada lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itu, saya lagunya jadul semua ya. Nah jadi, tapi Helen lanjutkan, tapi engkau Allah yang setia. Ya Helen gitu ya tadi ya. Itu mazmur yang saya rasa keluar dari mulut Helen. Mungkin dari pengalaman-pengalaman Helen. Bahwa kita seringkali manusia itu suka ingkar janji. Tetapi Allah yang disembah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Ya, dia yang menepati kesepakatannya. Banyak contohnya. Kita cuman selewat aja ya. Saya beberapa contoh saya kasih. Yang pertama, perjanjian dengan Adam. Ya. Nggak usah dibaca supaya lebih cepat. Perjanjian dengan Adam, saya sudah masukkan ayatnya, nanti bisa dibaca di rumah. Ya. Perjanjian dengan Adam, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Perjanjian dengan Nuh. Ya. Perjanjian dengan Nuh.
Di Kejadian 9 ayat 9 dan 13. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bayangin itu kejadian berapa ribu tahun yang lalu. Dan sampai hari ini kalau habis hujan pasti keluar pelangi. Pasti keluar pelangi. Itu cara Tuhan mengingatkan bahwa saya tidak akan lupa dengan apa yang sudah saya janjikan. Dengan apa yang kita sudah sepakati. Ya, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan bangsa Israel. Ada di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, ada di Yeremia 31 ayat 31. Ya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah waktu Tuhan Allah berjanji kepada Abraham. Ya. Abraham seperti kita ketahui adalah bapak orang percaya. Nenek moyang dari suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Bangsa yang memang Tuhan create sendiri. Ya. Tuhan bentuk sendiri. Memang ada banyak bangsa-bangsa lain, tapi kalau dibaca di Alkitab, bangsa Israel itu seperti satu bangsa yang memang Tuhan tuh cinta banget, sayang banget sama bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, hese diatur. Ya. Nah, Tuhan tuh mengadakan perjanjian dengan Abraham. Mari kita baca sama-sama. Di Kejadian 17 ayat 4 sampai 7. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah dapat, kalaupun gak dapat ada di layar, bisa dibaca bersama-sama. Kita baca pelan-pelan. Oke. Firman Tuhan bicara seperti ini. Dari pihakku, ya, dari pihak Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau, dengan Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun. Jadi Tuhan Allah itu kalau berjanji itu gak main-main. Dia bukan hanya berjanji kepada satu orang, tapi dia bisa berjanji pada satu generasi, ke generasi bahkan. Ya. Keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dahsyat gak? Padahal bangsa Israel itu tegar tengkuk. Ya. Bedegong pikas belen. Ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka selalu bersungut-sungut. Nggak ada air, Tuhan mendingan balik lagi ke Israel. Di Israel banyak air, Tuhan. Kenapa Tuhan bawa kami ke padang gurun? Tuhan nggak tega. Tuh batu. Keluar air. Jalan lagi, bersungut-sungut lagi. Tuhan mendingan di Mesir. Mendingan di Mesir sayang mah. Di Mesir mah segala ayah. Mau makan roti? Ada. Mau makan daging? Ada. Cuman emang harus kerja sih, ya dari pagi sampai sore jadi buruh gitu ya, bangun kota. Tapi nggak masalah Tuhan, roti ada, daging ada. Aduh kata Tuhan, ampun kamu nggak mengucap syukur. Kamu nggak tahu apa yang sedang saya janjikan di depan sana. Ya udahlah, Tuhan kasih mana? Tuhan kasih burung puyuh ya kalau nggak salah ya, burung kecil gitu. Setiap pagi, setiap sore Tuhan berikan makanan buat bangsa Israel. Masih tetap mengeluh. Tapi Tuhan tuh tetap sayang loh. Tetap sayang sama bangsa Israel. Ya. Keluaran 3 ayat 6. Di bawahnya. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, itu yang saya mau tekankan sebetulnya. Bahwa kalau Tuhan Allah itu sudah berjanji, dia itu berjanjinya lintas generasi. Sorry Vin.
Dia itu lintas generasi. Dia berjanji kepada Abraham, dia berjanji kepada Ishak, dan dia berjanji kepada Yakub. Tidak pernah dia tidak mengingkari. Banyak banget coba kalau Bapak Ibu baca di perjanjian lama terutama. Banyak banget perkataan, akulah Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tuh banyak. Itu tuh membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu menepati perjanjiannya. Kesepakatan yang udah dia buat, dia pasti akan genapi. Meskipun orang tersebut pika sebelen, tegar tengkuk, ya, keras kepala, dia tetap mengasihi, dia tetap menepati. Oke? Nah, kita masuk pada sesuatu yang lebih dalam dari sepakat. Kayaknya kita kurang sepakat nih kalau kita nggak baca ayat tentang sepakat. Ya, ayat ini saya pelajari itu di Google, hampir semua khotbah tentang sepakat pasti ada ayat ini. Ya, jadi saya mau bilang kayaknya kita kurang sepakat kalau kita tidak baca ayat tentang sepakat ini. Ya, mari kita baca Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita baca di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu bisa mengikuti ya apa yang saya sampaikan, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang suka berjanji, Allah yang suka membuat kesepakatan, dan dia Allah yang menepati. Nah, kita lanjutkan. Matius 18 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Enggak ada bahasa lain. Saya baca terjemahan yang lain juga sama. Kurang lebihnya ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dari dua ayat ini ada beberapa kata-kata yang penting yang harus kita cermati. Ya, yang pertama, syarat dari sebuah kesepakatan harus ada dua atau tiga orang yang berkumpul bersama-sama. Jadi dalam hal ini kalau satu orang tidak berlaku. Kalau dari ayat ini ya. Tapi nanti beda lagi, nanti ada konteksnya. Jadi yang namanya sepakat itu harus ada dua atau tiga. Jadi kalau suami istri sudah memenuhi syarat, dua. Ditambah satu anak jadi tiga. Ditambah lagi anak kedua jadi empat. Sudah memenuhi syarat. Ya, 2-3 orang berkumpul. Ya. Yang kedua, aspek yang sangat penting, mereka harus berdoa dalam nama Yesus. Di situ disebutkan kan? Ya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Tidak boleh dalam nama lain selain Yesus. Harus dalam nama Yesus. Ya. Nggak boleh ada nama lain. Kalau nama lain disebutkan, itu bukan sepakat. Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak berkenan. Makanya kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu artinya kita mengundang bahwa Tuhan hadirlah dalam setiap doa-doa kami. Nggak ada kan yang doa dalam nama Kak Oci, dalam nama Cicencen, kan nggak ada ya. Dalam nama pendeta-pendeta besar misalkan, nggak ada. Semua saya rasa sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, harus sepakat. Sepakat untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang berkenan. Ya, bukan sepakat dalam hal-hal yang tidak baik. 2-3 orangnya sudah terpenuhi. Dalam nama Tuhan Yesusnya ya. Tapi berdoa untuk hal-hal yang tidak baik. Itu tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Contohnya apa? Nah, kalau 3 syarat tadi terpenuhi, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, sepakat untuk hal yang baik, firman Tuhan katakan di sini, meminta apapun juga,
permintaan mereka akan dikabulkan. Semua loh, apapun. Bukan hanya satu dua, bukan hanya pilihan, tapi semua yang didoakan akan dikabulkan. Asal aspeknya terpenuhi gitu loh. Ya. Nah sekarang ada nggak satu contoh yang kesepakatan tapi tidak baik? Banyak. Waktu bangsa Israel mau mendirikan Menara Babel. Mereka sepakat, 2-3 orangnya ada. Mereka sepakat, tapi sepakat untuk hal-hal yang tidak baik. Karena kenapa? Mereka ingin mendirikan suatu menara yang mencapai ke langit. Mereka nggak mau kemana-mana. Padahal firman Tuhan jelas, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi. Bukan berkumpul di satu tempat, bukan. Harus terserah ke seluruh bumi, kuasai. Ini mereka pengen mendirikan Menara Babel. Supaya mereka ngumpul terus. Akhirnya Tuhan kacaukan. Dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Ada juga suami istri yang sepakat loh. Sepakat. Tapi sepakatnya tidak baik. Hal-hal yang tidak berkenan. Siapa? Ananias dan Safira. Ananias dan Safira sepakat. Mereka sepakat menjual tanah mereka dan akan memberikannya kepada Tuhan. Tapi ada satu sepakat lagi yang mereka sembunyikan. Seolah-olah Roh Kudus tidak tahu sepakat apa. Udah. Sebenarnya kalau mereka ngomong ini, Pak Pendeta ini saya habis jual tanah nih, ya 100 juta, 50 juta saya mau serahkan kepada Pak Pendeta untuk pembangunan gereja, 50 juta lagi ini buat saya ya. Saya yakin Tuhan gak akan ngambek ya. Yang jadi masalah adalah mereka menyembunyikan. Mereka menyembunyikan seolah-olah semua mereka sudah kasihkan. Padahal ada sebagian yang mereka tahan, itu yang Tuhan tidak suka. Artinya suami istri ini bersepakat untuk melakukan hal yang tidak berkenan. Padahal baik loh, nyumbang gereja loh. Benar nggak? Oke, selanjutnya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok kalau misalkan 2-3 orang sudah berkumpul, kemudian mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan sepakat untuk hal-hal yang baik, kenapa semua yang didoakan itu menjadi terkabul? Benar nggak sih? Kenapa? Apa jaminannya? Nah, bersyukur ada Alkitab Sabda gitu ya, sabda.alkitab itu komplit banget. Kemudian saya klik di situ ya. Keluarlah Matius 16 ayat 19. Ini versi TSI yang saya mau bacakan, bukan versi terjemahan baru. Ya, firman Tuhan ngomong gini, ini korelasinya nih, kenapa kalau sesuatu kita sudah sepakati dan kita doakan dalam nama Yesus kok terkabul? Ini jawabannya, Matius 16 ayat 19. Aku akan memberikan kunci-kunci. Ya, aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah kepadamu, dengan demikian semua pintu yang kamu kunci di bumi ini akan terkunci. Dan semua pintu yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga. Saya ulangi sekali lagi. Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian semua pintu yang kamu kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga. Dan semua pintu yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kunci? Ya. Nah, kemudian saya baca di bawahnya keterangannya. Ternyata yang dimaksud dengan kunci itu di sini adalah berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di muka bumi. Jadi suatu doa akan efektif, akan terjadi, akan dikabulkan jika doanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dan di dalam kurung, dia tulis Matius 18 ayat 19 dan 20. Ternyata ada satu hubungan, ada satu korelasi antara Matius 18 ayat 19 sampai 20 dengan Matius 16 ayat 19. Kenapa dikabulkan? Karena Tuhan memberikan kunci. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu buka di bumi akan terbuka di surga. Apa yang tertutup di bumi akan tertutup juga di surga. Dan kunci itu artinya itu.
bahwa suatu doa akan efektif jika doa tersebut sesuai terjadinya kehendak Allah di muka bumi ini. Gitu loh Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian nih, ada satu ayat lagi. Ya. Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Boleh di capture, boleh dicatat. Ya, semoga nanti selesai bisa direnungkan kembali. Apakah dua orang, nah, di sini nggak ada, apakah seorang akan berjalan? Nggak, karena bentuknya jamak. Apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Nggak mungkin dua orang berjalan sama-sama kalau mereka tidak bersepakat. Kecuali kalau cuman jalan-jalan tepararugu, ngabisin bensin, ngabisin tenaga ya. Ini kita nggak bicara soal itu ya. Tapi Amos ini ngomong ini, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Harus deal dulu, baru mereka jalan. Dari ayat ini ada dua aspek penting. Yang pertama, harus sepakat untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya sama. Misalkan, saya nebeng sama Pipit misalkan pulang. Pit, lu mau kemana? Gue mau ke arah selatan misalkan. Kebetulan saya juga di selatan rumahnya. Pit, boleh nebeng gak? Boleh. Karena kenapa? Pipit sepakat memberikan tumpangan ke saya. Karena tujuannya sama. Tapi Pit, nebeng lah kemana? Ke Setiabudi, ke Lembang. Cuci Pipit teh atuh, orang mereka selatan wan. Nuhiji hadi itu, si kira-kira atuh. Kan mungkin gitu ya. Sehingga mungkin tidak sepakat. Wan sorry, saya harus ke bawah karena saya ada kerjaan lain. Kalau kamu mau ke rumah, ke Batu Mas, hayu saya anterin sampai rumah. Tapi kalau kamu mau ke Setiabudi, mas sorry waktu mau cukup mepet. Ngerti ya? Jadi harus ada tujuan yang sama. Oke? Sepakat untuk mencapai satu tujuan dan tujuannya sama. Yang kedua, dalam ayat ini ada sepakat dalam konteks yang benar, yang tadi seperti saya bilang, ya. Apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kecuali mereka telah bersepakat? Itu tidak akan terjadi kalau misalkan ini. Ya itu tadi contohnya, ketika saya minta tumpangan kepada Pipit. Ya. Selanjutnya, waduh sorry ya, ini ada beberapa ayat, tapi mudah-mudahan ini menguatkan gitu apa yang saya bicarakan. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya kutip dari versi AYT. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mencari satu kata atau satu ayat dalam sabda.alkitab, itu nanti keluar berbagai macam versi. Mau versi apa ada di situ, termasuk bahasa daerah, termasuk bahasa asing, ya, dengan berbagai macam versi. Nah, saya mau baca 1 Petrus 3 ayat 7 dari versi AYT, ya. Demikian juga, ya. Nah, ini saya mau mulai masuk kepada sepakat dalam suatu keluarga gitu. Ya. Nah, saya mau bacakan ini. Oke. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian. Saya ulang ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian. Karena mereka kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris dalam menerima anugerah hidup, supaya doa-doamu tidak terhalang. Tidak terhalang. Nah, saya mau mengumpamakan seperti ini. Ini baru kejadian yang baru saya alami. Papa saya kan habis dipanggil Tuhan. Papa saya habis dipanggil Tuhan pada bulan Juli kemarin. Nah, ada sedikit saldo di rekening BCA, ya, yang harus ditransferkan tentu ke rekening mama saya, ya. Karena kenapa? Kan bisa kamu pakai ATM, benar. Saya mau cerita, ATM papa saya ternyata belum pakai chip, masih ATM lama. Ada nggak Bapak Ibu saudara sekalian yang di sini saya sambil ngingetin ya, coba cek, kalau Bapak Ibu masih punya ATM yang lama yang belum pakai chip, segera ganti dengan ATM yang ada chipnya. Kalau nggak ribet nanti urusannya. Ya, jadi waktu itu saya datang ke bank, Ibu maaf ini saya mau memindahkan rekening yang ada di rekening papa saya ke rekening ibu saya. Ini ATM-nya.
Aduh Pak maaf ini ATM-nya masih ATM lama. Bapaknya masih ada. Aduh Bu maaf justru karena papa saya dipanggil Tuhan, saya mau memindahkan. Nggak bisa Pak, ini harus ditutup katanya. Setelah ditutup baru bisa pindah. Tapi yang jadi kendala apa? Saya harus bikin surat ahli waris. Untung dananya itu nggak besar-besar amat, di bawah 50 juta. Jadi saya cukup meminta surat ahli waris ini dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Tapi kalau dananya di atas 50 juta, itu harus sampai ke pengadilan. Ya, surat ahli warisnya harus turun dari pengadilan. Nah ini saya mau ngingetin nih, kalau ada yang masih pakai chip segera ganti, kalau nggak ribet nanti. Ya, bayangkan, saya mesti bolak-balik, namanya kita tahu lah ya. Namanya di Indonesia nih KTP-nya sudah ektp, tapi tetapnya kudu pakai fotokopi, kudu dilegalisir. Saya datang tuh udah 5 kali saya datang ke kelurahan. Bolak-balik. Ini ada yang kurang, ini harus dilegalisir ke kantor pos. Legalisir. Minta 2, dihitung-hitung ya, ada 15 lembar kali 10 ribu. 150 ribu, gara-gara legalisir doang. Nah jadi akhirnya itu. Jadi gini loh, surat ahli waris itu tidak akan cair kalau kan bapak saya sudah dipanggil Tuhan, ahli warisnya itu ditanya lagi, ahli warisnya siapa aja? Ibu saya, anak-anaknya ada 2. Ada lagi nggak anak di luar nikah? Aduh nggak ada. Terus wah ditanya segala macam sampai bikin diagram, untung ada istri saya bantuin. Bikin diagram keluarga, Bapak Yunus Terahadi, istrinya Leni Setiawati, anaknya 2. Bikin diagram. Hubungannya apa? Wah, aduh. Bayangkan, kalau misalkan mama saya tanda tangan, adik saya nggak mau tanda tangan. Ya, nggak mau, saya nggak mau tanda tangan. Misalkan karena hubungan kita ribut gitu misalkan ya. Itu surat ahli waris nggak akan jadi. Kalau surat ahli waris nggak jadi, berarti warisannya nggak akan turun. Meskipun nggak besar-besar amat, tapi kan lumayan. Kita nggak bicara soal nominal, tapi prosedurnya seperti itu. Kalau surat ahli waris nggak ada, warisan dari papa saya tidak akan turun. Nah, saya sekarang mengumpamakan, Bapak Ibu, terutama yang sudah menikah, suami dan istri, saya mau mengingkar gini, suami Anda, istri Anda itu kalau di firman Tuhan ini sesama ahli waris loh. Nggak ada yang kedudukannya lebih tinggi, nggak ada. Sesama, artinya apa? Sederajat, selevel. Bukan berarti suami lebih tinggi meskipun ada firman Tuhan yang berkata bahwa suami kepala. Tapi bukan itu. Ya, itu hanya fungsinya saja sebagai kepala. Tetapi sebagai sesama manusia setara. Ya, jabatan tangan tuh Widi sama Caca. Sepakat kita katanya. Bisa dibayangkan nggak? Kalau suami istri ribut, ya, ini misalkan nih ada satu cek besar berkat yang cair, tapi syaratnya cuma satu, suami istri harus tanda tangan. Kalau suami istri tanda tangan, ini cek turun nih, berkat turun nih. Tapi karena si suaminya seolah-olah overpower, jagoan, ya merasa lebih tinggi dari istrinya, ya dia tanda tangan, istrinya ngambek, saya nggak mau tanda tangan. Buat apa? Saya selalu disakiti, saya selalu dijadikan kaum yang lemah, udah lemah ditindas lagi. Saya nggak mau tanda tangan. Nah, apakah warisan itu akan turun? Enggak kan? Oke, jadi surat ahli waris itu sangat penting. Jadi, ayo suami istri kita tuh selevel, sama kedudukannya. Jangan merasa overpower, ya, karena kita sama. Supaya berkat Tuhan itu turun. Saya percaya Tuhan tuh punya banyak berkat loh. Ya, punya banyak hal yang ingin dia sharing, dia ingin kasih buat kita gitu loh. Tapi pas kita kasih, aduh ini belum sepakat. Kalau saya kasih, pasti malah jadi runyam gitu loh. Malah jadi masalah di kemudian hari. Jadi ayo suami istri, biarlah ayat ini menguatkan supaya nih kita tuh sesama ahli waris gitu loh. Kedudukannya sama. Nah, kita mau masuk ke bagian akhir. Ada beberapa hal penting dari sepakat. Yang pertama, dalam sebuah kesepakatan harus ada komitmen, taat untuk menjalankan kesepakatan ini.
Seperti yang tadi saya bilang, saya sepakat bahwa kalau ada sesuatu yang akan saya kerjakan, istri saya itu paling pertama dulu tahu, itu sepakat. Dan saya taati. Contoh yang kedua, misalkan ini, saya sepakat setiap kali wedding anniversary, saya hanya ingin pergi berempat. Saya, istri saya, dan anak-anak saya. Untuk merayakan wedding anniversary saya. Di mana? Di mana saja. Kita biasanya sih memang sewa hotel. Ya, 1-2 hari kita doa. Tapi saya nggak mau diganggu. Saya nggak mau ada saudara saya yang ikut, saya nggak mau papa mama saya ikut, nggak mau. Saya cuma pengen berempat. Itulah kesepakatannya. Ya, saya tulis dari mulai tahun ke-1, saya rayakan di mana, tahun kedua. Tahun kedua saya rayakan di Clove Garden, cuma 300.000 loh. Sekamar cuma 300.000, jauh lagi di Cigadung ya kalau di mana. Ini bukan soal harganya Bapak Ibu, saudara sekalian, bukan. Tapi sepakat bahwa setiap wedding anniversary saya akan merayakan. Ya puji Tuhan, Tuhan tambahkan, mulai itu dikasih di Trans Hotel, itu juga karena ada yang ngasih. Ya, di Art Deco, itu Kak Oci yang ngasih. Kemudian di berbagai tempat lah. Intinya gini, bukan hotelnya, bukan tempat bagus enggaknya. Tapi saya sepakat dengan istri saya untuk saya merayakan wedding anniversary di situ. Karena kenapa? Ketika saya merayakan wedding anniversary di situ, saya pagi-pagi pas tanggal 17 Agustus, ya, saya upacara bendera, bukan. Memang wedding anniversary saya 17 Agustus, tapi bukan berarti upacara. Tapi saya punya upacara sendiri. Begitu bangun, saya dengan istri saya berdoa, kemudian kita saling membaca ikrar janji pernikahan kita. Kalau dulu disaksikan oleh jemaat, saya ingat waktu itu di Geraha Mekarwangi, Kak Oci yang pemberkatan, saya berjanji di hadapan sidang jemaat. Kalau sekarang sidang jemaat saya adalah anak-anak saya yang 2 ini. Nggak apa-apa, mereka nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi saya sedang memberikan kenyamanan, ketenangan buat mereka bahwa ayahnya sama mamahnya itu tetap setia, tetap saling setia, tetap sepakat. Anak saya itu suka ketawa-ketawa, lucu kali ya. Hehehe, ayah, ya nggak apa-apa. Tapi saya sedang memberikan teladan buat anak-anak saya bahwa ini loh yang namanya pernikahan itu harus sepakat. Nggak bisa. Gitu loh. Ya, itulah sepakat. Harus ada komitmen, ya. Ketaatan untuk menjalankan kesepakatan. Selanjutnya, ada kasih. Yang kedua. Saya nanti ayatnya dibaca aja. Dalam kita menjalankan sepakat tadi, tidak boleh ada paksaan. Saya sepakat tadi ya untuk memberitahukan apapun kepada istri saya karena saya mengasihi istri saya. Saya mengasihi istri saya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ketika saya mengasihi istri saya, otomatis loh, saya itu dapat penghormatan dari istri saya. Udah pasti itu. Ketika saya mengasihi istri saya, balasannya apa? Istri saya menghormati saya. Bukankah itu kebutuhan dari seorang suami ketika dia dihormati? Ketika seorang suami dihormati, waduh itu rasanya tuh melayang lah ya. Ketika seorang suami mendapatkan penghormatan dari istrinya. Tapi jangan lupa, sayangi dulu dong istrinya. Disayang dulu istrinya, dihargai dulu. Jangan lagi apa-apa nges lah, mana yang mau naon. Nah tong gitu, ini istri loh. Saya pernah loh pergi 1 kali makan sama suami istri. Suaminya nanya, kamu makan apa? Udahlah istri kamu, nges lagi makin ngilu, kayak bisa segala beki. Bukan itu, mungkin istrinya pengen ditanya. Pengen makan apa kamu? Oh makan capcay, makan puyonghai, makan barongsai. Baru ketemu gitu dong, bener gak? Ini saya sampai gak enak loh. Dalam hati, lu kok masih lebih mentingin saya daripada istri kamu? Tanya dong. Kasihi dong. Kalau dia dikasihi, dia akan menghormati. Itu udah hukum loh. Ya. Selanjutnya, respect. Ya. Nah, respect. Respect itu saling menghormati. Seperti yang tadi saya bilang. Telat 5 menit nyebitnya. Respect, saling menghormati. Karena saya percaya ketika saya menghormati istri saya, anak-anak saya juga akan menghormati ibunya. Yang pernah ikut Men's Camp pasti tahu nih. Ya. Kalau saya menghormati, menghargai, respect kepada istri saya, anak-anak saya nggak usah disuruh hormat, dia akan hormat sendiri sama mamahnya, udah pasti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri menghormati suaminya, nggak usah disuruh, anaknya pasti akan hormat sama ayahnya, udah pasti itu.
Ya, jadi dalam satu sepakat, satu harus ada komitmen untuk menjalankan. Kedua, ada kasih. Kalau nggak ada kasih berarti ada tekanan, nggak enak. Segala sesuatu yang ditekan, dipaksakan itu nggak enak. Harus ada kasih dalam menjalankan. Yang ketiga, ada respect. Ya, menghormati satu sama lain. Yang terakhir, harus saling percaya. Harus saling percaya. Kenapa? Saya percaya sama istri saya. Semua PIN ATM istri saya tahu. Handphone saya tidak pernah saya kunci. Tidak pernah saya kunci. Kalaupun waktu itu pernah pakai sidik jari baru beli handphone. Pakai sidik jari. Sini sidik jari kamu tempelin juga. Jadi selain sidik jari saya, ada sidik jari istri saya yang bisa membuka handphone saya. Tidak ada yang tersembunyi dari handphone saya. Silakan. Karena saya nggak menyembunyikan apa-apa. Saya percaya. Dia juga percaya. Ya, setalaman lagi si Widi sama si Caca. Ya, PIN ATM, istri saya tahu. Jadi nggak ada yang tersembunyi, percaya, ya. Jadi mari coba kalau yang di rumah, yang saat ini Zoom dengan suami atau istrinya, pegang dong tangan istrinya, pegang dong tangan suaminya. Yuk kita sepakat yuk. Apa aja disepakati tadi? Satu, ada komitmen, taat ya satu sama lain. Pegangan dong, jangan lepas. Ada komitmen. Yang kedua, ada kasih. Saya mengasihi kamu loh. Yang ketiga, ada respect. Yang keempat, ada percaya. Ya, slide terakhir. Slide terakhir saya cuma mau ngomong ini. Nanti saya tutup sama satu kesaksian kecil ya. Kesepakatan itu dapat menggerakkan hati Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kesepakatan itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Saya punya kesaksian seperti ini, 2-3 menit. Saya waktu itu pakai mobil Innova, masih Matic, masih manual, ya. Kemudian koko saya beli satu mobil baru, mobil lama, ya. Tapi sudah Matic 2017. Dia ngomong kayak gini, Wan, mobil kamu ganti, jual, pakai mobil koko. Enggak lah kok, waktu itu nggak berani lah, pokoknya nggak punya uang. Enggak lah kok, ini aja masih cukup. Enggak lah, gantilah. Cangkel. Apa namanya manual, ganti Wan. Enggak lah kok, ini masih bisa. Padahal ini juga bekas koko saya, yang Matic, manual itu masih bekas koko saya. Enggak lah. Tapi dia sedikit rada maksa, dalam tanda kutip ya, ganti. Udah waktunya ganti, udah ganti. Pakai mobil koko. Nggak mau kok, bisa tekuat mayana. Nggak spekio, cek koko. Kata koko saya, koko istri saya sih sebenarnya. Kata koko saya nih ngomong gini, udah gini aja. Kamu ini jual, mobil kamu jual nih yang manual nih jual. Ya. Nah, uangnya kasih ke saya. Mobil ini yang Matic yang 2017, dulu kan 2012. Ini 2017, kamu bawa. Kan ada selisih harga dong, naik dong, mesti nambah dong. Itu nanti kamu bayarnya nanti. Kalau mobil ini kamu jual. Gila gak? Gila menurut saya. Saya berhak pakai mobil yang lebih baru, bayarnya nanti. Setelah mobil ini saya jual. Saking koko saya itu sayang gitu loh. Ya, sama adik-adiknya. Enggak lah kok. Saya masih menolak. Enggak lah kok. Saya nggak mau punya hutang tuh saya teh. Nya engke dibayar engke. Nya tetapkan hutang kok tuh saya teh. Ya. Tapi ada desakan-desakan gitu loh. Akhirnya saya pulang, saya tanya gimana nih tawaran si Koko. Ya udahlah, katanya sih kapan lagi ada kesempatan kayak gini. Bayarnya engke. Gitu ya. Ya udah, deal, sepakat. Sepakat. Hari Sabtu ingat banget, saya datang ke rumah Koko saya seperti biasa. Baru duduk gini, lihat. Koko saya langsung nanya, kumaha, jadi tuh mobil tadi cokot. Gimana, mobil tuh jadi gak diambil? Justru itu kok, saya udah sepakat sama Yung Yung. Ya udahlah kok, saya ambil mobilnya ya. Kamsianya kok, makasih, tapi ya mungkin saya usahain lah, bayarnya secepatnya. Sisanya itu loh, ya. Nyanyi, bawa we. Terus kok saya mikir, ngitung. Nges back here, udah jadi gini, mobil kamu jual. Uangnya kasih ke saya. Ya. Selisihnya waktu itu saya itu mungkin sekitar 85 apa 100 juta. Ya. Udah enggak usah lah. Kamu buka duit 35 juta. Ayah kok. Ya udah siniin aja. Enggak usah punya hutang. Aduh. Saya masih merinding nih. Merinding.
Aduh Tuhan, kok aduh jangan gitu dong kok, jadi saya gak enak. Lah kan kamu mau buka hutang cenah. Kan kamu gak mau punya hutang. Ya ini, udah sok dia kan duitnya. Mobilnya kamu jual, uangnya sini kamu bawa mobil saya. Tanpa ada hutang apa-apa lagi. Beres. Gila gak? Tuhan itu ya kalau sudah menggerakkan hati, kalau kita sepakat, hati Tuhan tuh tergerak loh. Tergerak. Dan dia bisa menggerakkan hati orang lain untuk memberkati. Yang lucu, mobil saya dijual sama siapa? Sama temannya koko saya. Nanti dia mobil muter. Kak Oci tahulah ceritanya. Bayangin, satu hal yang tidak pernah terpikirkan. Terus saya bilang setelah itu ya, berapa minggu kemudian saya tanya, kok kenapa sih sebegitu mudahnya? Tanya tuh aso kamu, berapa lama kita membicarakan hal ini? Sepakat hal ini, sepakat lagi. Nggak nyampe 5 menit katanya. Nggak nyampe 5 menit saya sama aso kamu setuju sepakat memberkati. Cuma 5 menit. Pertanyaannya, apakah koko saya semakin susah? Enggak, semakin diberkati. Enggak. Jadi kesepakatan itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Hari ini saya nggak panjangkan karena kita mau perjamuan kudus sebentar. Sorry, agak telat. Saya cuma bilang Bapak Ibu, saudara-saudara yang engkau datang dengan suami istri ada di rumahmu, pegang tangan, bergandengan tangan. Engkau yang saat ini Zoom dengan anak-anakmu, pegang tangan anak-anakmu, berdoa bersama-sama. Apa yang sedang kau gumulkan? Apa yang sedang kau khawatirkan? Apa yang sedang kau ingin lakukan? Datang pada Tuhan, sepakat. Pertanyaannya gimana kalau saya masih sendiri? Atau saya sudah sendiri, tidak berkeluarga? Datang pada Tuhan. Abraham pun didatangi Tuhan ketika dia sendiri kok. Bisa kok, bisa. Sepakat dulu dengan Tuhan berarti. Sepakat dengan Tuhan, nyatakan isi hatimu, Tuhan akan dengar isi hatimu. Tapi kalau engkau datang hari ini dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, sepakat juga dengan keluargamu. Dan saya percaya hati Tuhan bergerak, hati Tuhan tergerak ketika melihat kesepakatan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu, untuk perjamuan kudus-Mu. Kami menjadi satu tubuh, satu daging dengan Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Angkat setiap kelemahan kami, setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami percaya salib-Mu adalah tempat pertukaran buat kami. Kami mau sepakat suami istri, anak-anak. Kami mau bawa setiap doa kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkenan dengan sepakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan siang hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat saudara-saudaraku yang ada di rumah. Setiap paradigma-paradigma yang salah diruntuhkan, digantikan dengan paradigma yang baru, yang dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.